Marilah saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendoakan doa persembahan pada hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka-duka kami pada hari ini. Dalam kesatuan dengan Putramu, Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami pada hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda Gereja, secara khusus kami berdoa bagi wujud Bapa Suci dan para Rasul Doa Gereja Indonesia untuk bulan ini. Wujud universal, orang-orang yang menderita karena depresi, semoga mereka yang menderita karena depresi dan kelelahan mental mendapat dukungan dan tuntunan ke hidup yang lebih baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, penghayatan iman. Semoga keluarga Katolik dapat menghayati iman secara lebih baik dalam kehidupannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud khusus, sudilah mempersembahkan kami dengan semua saudara dan saudari kami yang sudah meninggal dan mendoakan kami sebagaimana Santo Yosef merestui pelayanan Sang Putra. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mendengarkan Injil pada hari ini. Injil diambil menurut Yohanes, bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika sudah dekat hari Raya Paskah, orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing-kambing dan merpati, dan penukar-penukar uang yang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing dan domba lembu mereka. Uang para penukar dihamburnya ke tanah, dan meja-mejanya dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumahku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini. Menarik renungan pada hari ini. Sungguh besar cinta Yesus yang akan rumahnya, sehingga para pedagang yang mencemarkan bait Allah diusirnya Yesus. Bait suci bukan pasar, tapi tempat untuk berdoa. Yesus menantang mereka merombak bait suci itu, dan dalam 3 hari ia mendirikannya kembali. Ternyata yang dimaksudkan ialah tubuhnya sendiri. Dengan kita yang diingatkannya tubuh, kita juga adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Allah.
Bait Allah itu memiliki pelantaran luas, dan sepanjang temboknya ada serambi dengan banyak pilar. Di tengah peralatan berdiri sebuah bangunan yang dikelilingi pagar tembok dengan 9 pintu gerbang yang dicapai dengan lantai yang bertangga. Di pagar tembok tertulis dalam bahasa Yunani, larangan bagi orang-orang asing dan non-Yahudi. Lalu di timur, bagian dalam bangunan itu adalah tempat peribadatan khusus wanita. Sedangkan di tengah pelantaran berdiri sebuah altar berbentuk trompet sebagai tempat yang dilangsungkannya upacara persembahan kurban. Akhirnya, di pelataran tertinggi dari pusat bangunan itu terdapat tempat kudus yang dihubungkannya dengan pelantaran para imam dengan 12 anak tangga. Di tempat kudus itulah terdapat satu pintu gerbang bertutup gorden yang memisahkan dengan tempat Maha Kudus. Sebuah ruangan kosong yang tiada berisi siapapun di situ. Disitulah imam agung dan hanya ia saja yang boleh masuk mempersembahkan kurban sesembahan dalam penghamusan dosa. Di tahun 587 sebelum Masehi, Bait Allah itu dihancurkan oleh pasukan Nebukadnezar dengan kota Yerusalem dan orangnya dibuang ke Babel. Berikutnya, orang buangan itu diizinkan ke Yerusalem, dibawa ke Zerubabel pada tahun 537 sebelum Masehi. Orang-orang Yahudi membangun kembali Bait Allah di atas reruntuhan Bait Allah yang dibangun Salomo. Apakah kita selalu menjaga tubuh kita tanpa celah? Bacaan pada hari ini membuat kita selalu berfokus kepada bait tubuh kita yang dikandung dari Roh Kudus. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.